Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita lanjutkan pembacaan hadis dari Kitabul Maram masuk pada 328 dan seterusnya. Hadis nomor 328 dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naq." Rapatkan saf-saf kalian, dekatkanlah jarak antara saf-saf tersebut dan sejajarkanlah pundak-pundak kalian. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i serta disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Syekh kami berkata dalam Al-Mishkiyah sanadnya sahih sebagaimana telah saya jelaskan dalam As-Sahihah. Catatan penting, Az-Zuhairi berkata dalam riwayat Ibnu Hibban tercantum bil aktaf sebagai ganti dari bil a'naq. Saya katakan dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan lafaz bil a'naq. Hadis berikutnya, hadis yang ke-328 masuk tentang tata cara ketika berbaris sholat jamaah, yaitu hendaknya merapatkan satu dengan lainnya. Dirapatkan jamaah satu dengan jamaah berikutnya, meskipun yang sampingnya adalah orang yang sudah terkenal dan seterusnya, tetap rapat, tidak usah malu, dekat dan rapat. Kemudian sudah kayak gitu disejajarkan pundaknya maksudnya diluruskan, disejajarkan dengan pundak tetangganya, samping kanan kirinya. Inilah dasarnya. Hadis dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Russu sufufakum, rapatkan saf-saf kalian." Dirapatkan safnya, ya tunggaknya diluruskan dengan tunggak temannya. Wa qaribu bainahuma, dan dekatkanlah jarak antara saf-saf tersebut. Jangan menjauh, ya. Jangan menjauh tapi suruh mendekatkan, dirapatkan aja. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wahadu bainal a'naqi, dan sejajarkanlah pundak-pundak kalian. Ini cara bagaimana berbaris ketika kita sholat berjamaah. Terus bagaimana sikap kita misal ketika kita sedang ngajak baris, ngajak lurus dengan teman sebelahnya, ternyata tidak mau didekati, malah geser, didekati lagi geser misal. Maka sikap kita ya sesuai dengan kemampuan kita, yang penting kita sudah mengajak, sudah berusaha, tapi ternyata belum mau, belum ini, ya sudah, kembali kepada masing-masingnya. Kita sudah berusaha semampu kita, dan kita bisa mengajak. Kemudian pada hadis yang ke-329, itu adalah barisan yang paling utama dan yang paling utama untuk laki-laki maupun perempuan. Dikatakan bahwasanya khairu sufufir rijali awwaluha, sebaik-baik barisan laki-laki yang paling depan. Ya berarti panjenengan paling depan terus. Kenapa? Karena barisannya cuma satu baris ini. Salat subuh kan itu. Tapi semoga Allah SWT mudahkan masyarakat sekitar kita dan juga kaum muslimin untuk bergegas salat berjamaah di masjid. Khairu suhufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha, dan yang paling
jelek adalah yang paling belakang. Itu untuk laki-laki. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha. Dan sebaik-baik saf wanita adalah di belakang, yang paling belakang, yang paling akhir. Wa syarruha awwaluha. Dan yang paling jelek itu yang paling pertama. Jadi beda perempuan dengan laki-laki. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa laisa dzakaru kal unsa. Tidaklah laki-laki sama dengan perempuan. Itulah Allah yang berfirman. Maka cara berbaris dan keutamanya pun berbeda. Itu. Ini diantara tata cara ketika sholat berjamaah. Kemudian satu lagi, ketika dua orang, ini dari hadis yang ke-330 dari Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin." Suatu hari, suatu malam aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqumtu an yasarihi. Aku berdiri di sebelah kirinya. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si min wara'i. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menarik kepalaku dari belakang. Di sebelah kiri ditarik kepalanya dari belakang. Faja'alani an yaminihi. Kemudian dijadikan aku di sebelah kanannya. Tadinya ya Ibnu Abbas sholat di sebelah mana? Sebelah kiri. Kemudian ditarik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya suruh ke sebelah kanannya. Ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang sholat berjamaah dua orang, maka dia makmumnya di sebelah kanannya, sejajar dengan imam. Kemudian dia di sebelah kanannya, bukan sebelah kirinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita sampai hadis yang ke-330, bagaimana tata cara sholat berjamaah dan berbarisnya. Dan ini penting untuk kita pahami bersama, dan semoga Allah SWT mudahkan kita untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan dua orang